warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen bonsai, yang sudah lama saya tidak upload video, padahal bahan-bahan bonsai sudah banyak yang perlu direview. Salah satunya ini pohon ulmus yang tadi malam sebetulnya saya rencana memvideokan pohon ini dari proses pruning, lalu seleksi ranting dan wiring ulang untuk membentuk bonsai ini. Cuma sayang kemarin malam itu saya lupa masang clip on, jadi penjelasan dari saya itu kurang jelas suaranya. Maka ya untuk video yang ini tidak saya tayangkan, nanti ada satu video dari bahan yang sama, yaitu bahan pohon ulmus yang lain. Nah, ini hasil dari pruning, seleksi ranting dan wearing ulang dari pohon ulmus. Ini tidak saya potong-potong ya, saya coba di wiring saja dan saya loskan, sebab ada beberapa ranting yang belum seimbang, ada yang masih perlu untuk dilos, ada yang sudah dipotong sedikit. Jadi saya proses keseimbangan itu dari sejak awal saya buat program bonsai-bonsai yang saya miliki. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi masih kayak payung saja. Ini biarkan sampai tumbuh keseimbangan ranting-rantingnya. Baru kalau sudah seimbang saya potong, dan tentunya mendasari dari segitiga dalam pembuatan bonsai. Itu saja para sahabat Dobo, kita lanjutkan di proses pruning, seleksi ranting dan wiring pohon ulmus yang lainnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Para sahabat Dobo, ini salah satu bahan pohon ulmus yang saya miliki dan pernah saya review di video-video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini tentang pohon-pohon ulmus yang saya review. Jadi biar para sahabat Dobo bisa terus mengikuti perkembangan demi perkembangan dari proses pemrograman pohon ini. Pohon ulmus ini tidak besar ya, ini lebih dari sebesar korek api batang pohonnya. Dan ini dulu saya buat dari akar pohon ulmus, dan sebagian saya cangkok seperti yang sebelumnya itu saya cangkok, posisinya tegak lurus, tapi akarnya hanya berada di posisi samping saja. Maka posisi yang tegak lurus saya coba ditanam menjadi selanting, walaupun tidak umum ada pohon yang selanting tapi posisinya tegak lurus. Nah, sementara yang ini dari akar ya, gerakannya lumayan alami, dan ke atasnya ada dua batang yang tumbuh yang nantinya akan saya padukan dari kedua batang ini menjadi satu gerakan percabangan yang istimewa. Semoga saya coba. Dan ada satu batang lagi yang menjulur ke bawah, ini seperti cascade
Eh, ini proses percobaan. Kalau seandainya yang casketnya ini bagus untuk dibentuk, dipadukan antara formal dan casket, saya coba untuk buat juga ke sampingnya gasket yang tentunya tidak terlalu panjang sampai ke bawah, tapi saya buat seimbang saja dengan komposisi di percabangan atas saja. Jadi gasket ini hanya sebagai aksen saja saya buat untuk menambah keindahan dari bentuk informal yang ada di dua cabang di atasnya tadi. Itu proses di perjalanannya saja. Nanti kalau misalkan di pertengahan jalan itu ternyata gasket ini membantu untuk memperindah gerakan dan komposisi cabang serta keindahan bonsainya. Tapi kalaupun tidak, ya nanti akan saya potong bagian bawahnya, tapi di bagian yang samping bagian atasnya tidak akan saya potong, untuk menyeimbangkan saja dengan komposisi informal di atas. Itu para sahabat rencana yang akan saya garap ke depan dari pohon ungus ini. Nah, saya ingin menjelaskan juga ke para sahabat Dobo ini dalam pembentukan ataupun dalam pemrograman pohon ulmus. Biasanya saya dulu pakai tanah saja dengan sekam mentah ya, dicampur dengan kotoran kambing. Saya campurkan 3 media tanam itu, dan itu bagus untuk penumbuhan sampai ke atas, apalagi media tanamnya potnya itu pot yang cukup besar. Nah, itu untuk awal ketika kita nyangkok dan menanamnya. Nah, setelah proses pencakokan itu tumbuh di pot yang sudah besar, saya baru pindahkan ke pot program untuk mempermudah pembentukan selanjutnya seperti ini. Jadi saya biasanya setelah diambil dari pencakokan dan penanaman awal, lalu saya pindahkan ke pot yang agak kecil tapi tidak terlalu kecil, cukup untuk batang sebesar ini. Disesuaikan saja antara batang yang sebesar apa dengan pot yang juga sesuai tapi tidak terlalu kecil, dengan membuat bantalan akar sebagai pemrogram. Terserah para sahabat nanti mau pakai seng seperti ini atau pakai karpet untuk talang rumah juga, itu bisa apa saja yang para sahabat nanti akan lakukan. Dan sekarang saya pakai media tumbukan batu bata ya. Tumbukan batu bata dicampur dengan kompos, di bawahnya pakai dekastar, dan setiap 1 minggu sekali saya pakai pupuk cair yang pernah saya buat juga tutorialnya bagaimana membuat pupuk kotoran kambing yang kita rendam, dan itu saya gunakan setiap 1 minggu sekali. Jadi setiap libur di hari Sabtu atau hari Minggu, libur kantor, ya saya pupuk. Jadi kalau hari Sabtu atau hari Minggu, tentu saya sudah ingat bahwa saya harus memupuk semua bahan-bahan bonsai yang saya miliki. Jadi rutin setiap hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini bisa dilihat oleh para sahabat kesuburan dari pohon ulmus ini. Padahal ini belum lama, bisa dicek dari video saya sebelumnya, dan sekarang sudah tampak kesuburan itu. Pohon ini saya simpan di rooftop lantai 2 yang cukup full matahari, cukup angin, dan setiap hari saya siram juga 1 kali. Jadi untuk nutrisinya insya Allah saya terjamin hingga kelihatan bahwa pohonnya cukup subur ya. Dan tentunya disiplin untuk programnya pun kita tertuntut oleh pohon ini.
Kalau sudah pada panjang, sudah seimbang, sudah waktunya untuk didesain ulang lagi, ya tentunya mau tidak mau kita harus biasakan untuk membentuk, merawat, mendesain ulang dari bahan-bahan bonsai yang kita miliki sampai pada akhirnya nanti matang bahan bonsai kita itu, dan kebiasaan itu akan terus terpupuk dan menjadi disiplin diri buat kita selalu memperhatikan, memproses, memprogram, dan membentuk lalu merawatnya sampai matang. Jadi pola kebiasaan itu memang harus dijaga para sahabat. Jangan sampai kita nunggu waktu saja misalnya, atau kita ada momen gairah, ada momen semangat merawat, memprogram, tapi ada kalanya juga kita malas sehingga pohon-pohon itu terbengkalai. Tolong dijaga itu jangan sampai terjadi, tapi biasakan dan rutinkan, nikmati prosesnya sampai matang, sampai bisa dinikmati oleh semua orang. Itu penting bagi kita semua sebagai trainer bonsai, sebagai penikmat bonsai. Disiplin dalam membentuk, dalam merawat, dalam menumbuhkan pohon-pohon yang kita miliki. Itu saja para sahabat, nasihat ataupun pesan ataupun sharing saya di malam hari ini tentang bagaimana kita membiasakan diri untuk merawat bonsai-bonsai yang kita miliki. Nah para sahabat, sebetulnya pohon yang saya miliki, khususnya yang dua, yang tadi pertama di awal dengan yang ini, itu pohon yang sebetulnya biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa, tapi sebetulnya ada hal yang perlu disampaikan juga. Jadi pohon itu sebetulnya tidak ada yang sempurna. Pohon apapun yang diprogram dari sejak cangkokan, yang disetek, ataupun dongkelan yang kita dapatkan dari alam, semuanya tidak ada yang sempurna. Saya kira kesempurnaan itu, walaupun kita berusaha, kita semaksimal mungkin untuk menyempurnakan bonsai-bonsai yang kita miliki, tentunya tetap tidak akan ada yang sempurna. Sebab kreasi di dunia bonsai itu kreasi antara kita dan pencipta. Kita hanya bisa membentuk saja, kita hanya berharap membentuk ranting-ranting, cabang-cabang, batang yang diberikan oleh penciptanya kan gitu. Kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kita hanya bisa masuk ke wilayah bagaimana kita bisa mewiring, membentuk dari apa yang diberikan oleh pembuat pohon itu. Jadi itu, maka saya pastikan bahwa sulit kita menemukan pohon yang betul-betul ideal dan sempurna. Tentunya banyak pohon yang bahkan ya semuanya pohon itu tidak sempurna dari sudut pandang keindahan perbonsaian. Nah, maka dari itu jadi kita tinggal berpikir bahwa tidak ada pohon yang sempurna, hanya kita mampu tidak untuk menyempurnakan, untuk memperindah, untuk mempercantik, atau bagaimana dari pohon yang biasa kita buat menjadi pohon yang sangat berkualitas. Itu yang penting. Pohon yang biasa menjadi pohon yang sangat berkualitas. Ada dua contoh yang saya miliki dari pohon biasa, walaupun belum berkualitas, tapi sudah bisa dilihat menjadi sebuah pohon yang ya cukup pantas untuk disebut sebagai bonsai. Saya lihat ini. Nah, para sahabat, yang ini
Pohon ini pohon pusu batu ya. Tetap saya tidak akan menganggap bahwa pohon ini pohon yang istimewa, pohon yang bagus, pohon yang indah. Tapi saya punya sejarah dari pohon ini. Pohon ini saya beli atau saya dapatkan hanya dengan sebungkus rokok Jarum Super. Dulu ini sebesar ya memang sih tidak terlalu kecil juga sih, udah hampir sebesar ini juga. Tapi ini dulu sangat-sangat dihina mungkin ya sama pemiliknya. Ini pohon betul-betul sangat disisihkan, disimpannya pun di pojok, hanya cukup disiram tanpa dipupuk, tanpa dirawat dan lain sebagainya ya, hingga bisa saya dapatkan dan saya hanya cukup ngasih rokok buat si pemiliknya. Nah, hari ini setelah hampir 4-5 tahun ada di saya, paling tidak ini sudah bisa lumayan, walaupun ini kemarin agak sakit. Saya ganti media dan saya cukur pruning akar, lalu saya tanam kembali dengan media yang baru dan langsung saya simpan di rooftop lantai 2 dengan full matahari yang cukup ekstra. Tapi alhamdulillah sudah bandel ya, memang sudah tahu juga karakter pohon ini saya. Dan ini seperti ini contohnya, dari hal yang biasa menjadi yang ya, cukup enak dilihat ya. Apalagi nanti kalau sudah pembentukan segitiganya sampai matang, pecahan ranting-rantingnya sudah cukup ideal, ini bisa kelihatan menjadi pohon yang menarik untuk dilihat oleh para penikmat bonsai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada satu lagi pohon pusu bulu yang bisa sahabat-sahabat Dobo saksikan bagaimana pohon pusu bulu yang sangat sederhana, yang sangat biasa-biasa saja, tapi sudah bisa dinikmati oleh kita semua. Nah, para sahabat Dobo, pohon yang kedua ini pohon yang ini pohon pusu bulu yang mungkin menurut saya ini sudah enak untuk dipandang, walaupun keseimbangannya ini masih jauh, masih butuh waktu untuk seimbang lagi, bahkan untuk matang itu masih butuh waktu, butuh proses, butuh program. Ini ceritanya seperti ini, yang ini para sahabat. Ini dulu saya punya teman namanya Bang Coin. Halo Bang Coin, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, teman saya. Bang Coin itu teman saya di bonsai. Beliau bagus tangannya, kalau sudah membentuk bonsai itu luar biasa indah. Semoga beliau selalu sehat dan pohon-pohonnya terus subur tumbuh dan semakin banyak. Ini pohon ini dari tetangganya Bang Coin. Ini dulu beliau punya pohon satu-satunya pohon ini. Tetangganya itu punya pohon satu-satunya pohon ini. Dulu Bang Coin nawarin ke saya, ada pohon tapi ya gede batangnya, betul ini besar, hampir sebesar gelas ya. Cuma belum ada tangan dan ranting. Ini belum ada tangan dan rantingnya itu. Jadi ini pohon lurus ke sana, lurus sampai ke sana, lurus. Nah, terus dipotong di sini. Ini kelihatan tuh. Ini potongannya tuh. Ini potongannya kelihatan. Jadi pohon lurus dipotong. Nah, ini baru segitu. Bayangkan sama para sahabat, pohon lurus dipotong, belum ada cabang, belum ada ranting. Itu kira-kira sahabat berani bayar berapa? Dulu saya ini dijual 70.000 ya, sekitar 4-5 tahun ke belakang. Sama soalnya seperti pohon pusu batu itu.
itu waktu proses saya mengumpulkan bahan-bahan dulu di 4-5 tahun ke belakang, termasuk yang ini. Ini prosesnya seperti itu. Jadi ini harganya 70.000, lalu saya kasih Bang Coin, Bang Coin, saya kasih Bang Coin rokok ya, sekitar 90.000 ini bahan ya, bahan. Ini belum ada proses penampakan akar-akar seperti ini, sebab akarnya ya memang apa ya, saya nggak berani bilang jelek sih, akarnya memang tidak istimewa, tidak layak, tidak ideal sebagai bonsai. Karena tidak itulah saya berimajinasi, berkreasi, saya pahat, saya bikin akar buatan atau imajinasi akar dari ya saya pahat dengan pisau, dengan pahat saya bikin akar-akar yang melingkar seperti ini. Jadi seolah-olah memang ini akar asli ya, kalau sekarang dari kejauhan sih sudah kelihatan seperti akar asli, tapi kalau dari dekat masih belum nutup semuanya. Nah, ini karakter pohon pusu bulu, ini bisa dirombak, bisa diacak-acak batangnya, dan dia akan nutup lagi kambium, termasuk di pembentukan akar seperti ini. Jadi sahabat Dobo ketika punya pohon pusu bulu lalu perakarannya atau bagian perakarannya jelek dan itu mau dibikin akar buatan yang bernuansa akar, itu bisa ya dipahat, dikupas-kupas sama pisau terus keliling sampai ke belakang. Nah ini sudah nutup lagi. Kalau yang di belakang belum saya pahat lagi, belum saya kupas lagi. Ini nanti dikupas lagi dan bisa tampak seolah-olah akarnya keliling gitu. Nah di saya inilah pohon ini bercabang, cabangnya tumbuh, walaupun tumbuh percabangannya itu ya tentunya di pas potongan itu, sekeliling potongan ini. Nah ini jadi seperti ini. Jadi tekanan saya ataupun inti dari obrolan saya ke para sahabat semua di mana saja berada itu, sebetulnya pohon itu tidak ada yang istimewa. Pohon itu biasa-biasa saja, tergantung siapa yang mau konsisten membentuk, mengerahkan, menyuburkan, mendesain dan lain sebagainya dengan disiplin yang rutin, pemupukan yang rutin. Insya Allah pohon yang biasa menjadi luar biasa, pohon yang biasa saja menjadi pohon yang berkualitas dan istimewa ya. Ini contohnya pohon-pohon yang saya beli dengan harga yang sangat murah sekali, tapi ini setelah 4-5 tahun itu bisa menjadi pohon yang minimal indah untuk dilihat. Itu saja para sahabat Dobo, sekedar vitamin buat para sahabat Dobo agar membonsai itu tidak melulu harus mencari bahan yang bagus, tapi bagaimana kita mengeksplor imajinasi kita, mengeksplor daya kreasi seni kita, dan bagaimana tentunya kita mencintai, memberikan separuh jiwa kita ke pohon ini, dan nantinya pohon ini akan feedback ke kita, memberikan atau ya berkomunikasi dengan kita, dia butuh apa, dia kekurangan apa, dia butuh pupuk, dia butuh matahari, dia butuh hujan, dia akan berkomunikasi dengan kita. Sebab setiap hari, setiap saat kita bertemu dengan pohon-pohon yang kita rawat itu, dan kita akan hafal satu persatunya. Itu yang penting dan harus sampai ke sana. Terus para sahabat Dobo, kita lanjutkan dengan bagaimana kita memprogram pohon ulmus yang biasa-biasa saja ya. Dan kita tunggu kualitas dari pohon ini selanjutnya, entah berapa tahun ke depan.
Oke.